Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri dan Krisanto dan rekan saya. Nama saya Alif Maulana Hasan yang akan mempresentasikan tentang saham dan valuasinya bagian 2. 9.6. Melakukan valuasi yang diharapkan tumbuh dengan tingkat non-konstan. Pertumbuhan supernormal merupakan bagian dari siklus hidup perusahaan di mana pertumbuhan berlangsung jauh lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Tanggal akhir atau tanggal horizon merupakan tanggal saat tingkat pertumbuhan berubah menjadi konstan. Pada tanggal ini, kita tidak perlu lagi meramal setiap dividen. Nilai horizon atau nilai akhir merupakan nilai pada tanggal horizon atas seluruh dividen yang selanjutnya diharapkan akan diterima. Nilai horizon dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai horizon sama dengan PN, P atau BN sama dengan DN plus 1 dibagi RS dikurangi G. 9.7. Melakukan valuasi perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan dividen yang didiskontokan untuk melakukan valuasi atas saham biasa suatu perusahaan. Model valuasi korporat atau total perusahaan merupakan suatu model valuasi yang digunakan sebagai alternatif bagi model pertumbuhan dividen dalam menentukan nilai suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak memiliki riwayat pembayaran dividen atau merupakan anak dari perusahaan lain yang lebih besar. Pertama, model ini akan menghitung arus kas bebas perusahaan, kemudian menghitung nilai sekarangnya untuk menentukan nilai perusahaan. Perusahaan seperti ini umumnya diharapkan akan memiliki nilai penjualan yang rendah selama tahun-tahun pertama saat perusahaan tersebut mengembangkan dan mulai memasarkan produknya. Yang pertama, model valuasi perusahaan. Nilai suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan arus kas, baik saat ini maupun di masa depan. Jadi nilai pasar dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai pasar sama dengan V perusahaan sama dengan PV dari ekspektasi arus kas bebas perusahaan di masa depan sama dengan FCF 1 dibagi 1 ditambah WACC ditambah FCF 2 dibagi 1 plus WACC 2 ditambah seterusnya ditambah FCF tak terhingga dibagi 1 plus WACC tak terhingga. FCF adalah arus kas bebas pada tahun ke-1 dan WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan. Arus kas bebas adalah arus kas masuk selama 1 tahun dikurangi kas yang dibutuhkan untuk mendanai tambahan aset yang dibutuhkan. Arus kas masuk akan sama dengan laba operasi bersih setelah pajak ditambah beban non-kas atau penyusutan dan amortisasi yang dikirakan ketika menghitung NOPAT. Yang kedua, membandingkan model total perusahaan dengan model pertumbuhan dividen. Analisis menggunakan model dividen yang didiskontokan dan model perusahaan ketika melakukan valuasi atas perusahaan yang mapan dan membayarkan dividen. Mereka umumnya menggunakan model perusahaan ketika melakukan evaluasi atas perusahaan yang tidak membayarkan dividen dan divisi. Pada prinsipnya, kita seharusnya memperoleh nilai intrinsik yang sama dari kedua model di atas, tetapi seringkali ditemukan perbedaan. Ketika terjadi perbedaan, asumsi yang digunakan dalam model perusahaan perlu ditinjau ulang. Setelah analisis, yakin asumsi tersebut cukup wajar, hasilnya akan digunakan. Pada praktiknya, estimasi nilai intrinsik yang didasarkan atas kedua model ini biasanya mengalami deviasi baik satu sama lain maupun dengan harga saham aktual. Hal itu menyebabkan setiap analisis mendapatkan kesimpulan yang berbeda tentang seberapa atraktif suatu saham tertentu. Makin baik analisis, maka makin sering valuasi analisis tersebut ternyata terbukti benar. Namun tidak ada seorang pun yang mampu membuat
ramalan secara sempurna karena terlalu banyak hal yang dapat mengalami perubahan secara acak dan tidak diprediksi di masa depan. 9.8 Equilibrium pasar saham. Dalam kondisi equilibrium terdapat dua persyaratan saling berhubungan yang harus terjadi. Yang pertama, ekspektasi tingkat pengembalian suatu saham seperti yang dinilai investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, R/PI sama dengan RI. Kedua, harga pasar saham aktual harus sama dengan nilai intrinsiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal, P0 sama dengan P/0. Tentunya beberapa investor individual mungkin meyakini bahwa R/PI lebih besar dari RI dan P0 lebih besar dari P/0. Sehingga mereka akan menginvestasikan lebih banyak uangnya pada saham. Sementara itu, investor lain mungkin memiliki pendapat yang berlawanan dan menjual seluruh saham mereka. Namun investor pada marginlah yang membuat pasar aktual. Bagi investor seperti ini, R/PI sama dengan RI dan P0 sama dengan P/0 harus terjadi. Jika kondisi tersebut belum tercapai, akan terjadi jual beli sampai akhirnya kondisi tersebut tercapai. 9.9 Berinvestasi pada saham internasional. Pasar saham Amerika Serikat hanya menyumbangkan 40% dari pasar saham dunia, sehingga banyak investor Amerika Serikat paling tidak memiliki beberapa saham luar negeri. Meskipun saham Amerika Serikat secara umum lebih unggul dibandingkan saham luar negeri selama beberapa tahun terakhir, ini sama sekali bukan berarti investor sebaiknya menghindari saham luar negeri. Memiliki investasi di luar negeri masih dapat memperbaiki diversifikasi dan pastinya akan terdapat tahun-tahun di mana saham luar negeri akan mengungguli saham dalam negeri. 9.10 Saham preferen. Saham preferen merupakan suatu campuran (hybrid). Saham ini mirip dengan obligasi dalam beberapa hal dan dalam beberapa hal yang lain juga mirip dengan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal dividen dalam jumlah tetap yang harus dibayar sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya atas pembayaran dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut dilakukan untuk selama-lamanya, maka ini merupakan suatu permasalahan perpetuitas di mana nilainya VP akan dihitung sebagai berikut. VP sama dengan DP per RP. VP sama dengan nilai saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen, RP sama dengan tingkat pengembalian yang diminta atas preferen. Dalam kondisi equilibrium, tingkat pengembalian yang diharapkan, R/P, harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, RP. Jadi, jika kita mengetahui harga saham preferen saat ini dan dividennya, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan berikut. R/P sama dengan DP per VP. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.